Pagi guys, hari ini aku mau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa saham Japfa untuk kinerja tahun buku 2022. Oke, stay tune ya. Tahunan Indonesia Berkopi Indonesia Tbk yang diadakan hari Rabu tanggal 5 April 2023 dibuka dengan resmi pada pukul 10.24 WIB. Kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2022 dengan angka komparatif tahun 2021. Penjualan neto secara konsolidasi naik dari 44,88 triliun pada tahun 2021 menjadi 48,97 triliun pada tahun 2022. Laba usaha turun dari 3,53 triliun pada tahun 2021 menjadi 2,75 triliun pada tahun 2022. 8 tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan dari 2,02 triliun pada tahun 2021 menjadi 1,42 triliun pada tahun 2022. Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan dari Rp174 pada tahun 2021 menjadi Rp122 pada tahun 2022. Angka neraca total aset naik dari 28,59 triliun pada tahun 2021 menjadi 32,69 triliun pada tahun 2022. Sedangkan jumlah ekuitas perseroan juga mengalami kenaikan. Pakan ternak. Segmen usaha pakan ternak dikelola oleh PT Japfa dan PT Indojaya Agrinusa. Pada tahun 2022, bisnis pakan ternak menghadapi tantangan berat karena banyak peternak yang mengalami kerugian akibat rendahnya harga ayam hidup yang disebabkan oleh oversupply. Di samping itu, harga bahan baku, terutama jagung dan bungkil kedelai, mengalami lonjakan yang tinggi sehingga dampak pada kenaikan harga pakan. Selain itu, biaya produksi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan melonjaknya harga bahan bakar minyak. Menyikapi kondisi tersebut, perseroan berupaya untuk melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di antaranya melalui penerapan sistem digitalisasi dan otomatisasi dalam rangka proses produksi. Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan layanan teknis kepada pelanggan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tingkat peternak yang cukup baik dengan mencatat pertumbuhan penjualan bersih sebesar 11,7% menjadi 31,7 triliun dari tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 28,4 triliun. Dengan pencapaian tingkat hasil segmen usaha pakan ternak mencapai 2,6 triliun, meningkat 37,6 dari tahun sebelumnya sebesar 1,9 triliun. Pembibitan tugas tahun 2022 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Masih terjadi oversupply di mana secara keseluruhan produksi DOC masih di atas permintaan, sehingga harga DOC tidak sebaik tahun sebelumnya. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) mengeluarkan regulasi berupa surat edaran agar setiap perusahaan pembibitan melakukan akhir dini atau vertikali induk ayam atau PS cutting HE untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Untuk meningkatkan kinerja segmen usaha pembibitan unggas sepanjang tahun 2022, perseroan berupaya untuk meningkatkan penerapan sistem biosecurity dan sanititas di seluruh fasilitas produksi perseroan.
penjualan bersih sebesar 6,8 triliun atau sedikit menurun 1,1% dari tahun sebelumnya sebesar 6,9 triliun. Dalam penjualan bersih tersebut, hasil segmen usaha pembibitan tunggal juga mengalami penurunan sebesar 35,4% menjadi 1,1 triliun dari tahun sebelumnya 1,7 triliun. Untuk mendukung perkembangan industri peternakan yang terintegrasi, Persero juga menjalankan kegiatan usaha peternakan komersil ayam berdaging yang dikelola oleh PT Cioma Satisatma dan PT Indojaya Agrinusa. Kondisi harga livestock pada tahun 2022 masih sangat fluktuatif, terlebih pada tahun-tahun tertentu, pada bulan-bulan tertentu, di mana konsumsi daging ayam cenderung mengalami penurunan. Karena itu salah satu strategi yang dijalankan segmen usaha peternakan komersil adalah melakukan penjadwalan produksi secara ketat berdasarkan data dan analisis yang tepat. Dari sisi pengelolaan kandang, segmen usaha peternakan komersil menggagas sejumlah efisiensi agar dapat menekan biaya produksi. Beralih ke sisi close house. Pada tahun 2022, segmen usaha peternakan komersil mencatat pertumbuhan penjualan bersih sebesar 10,1% menjadi 22,4 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 20,4 triliun. Segmen usaha peternakan komersil pada tahun 2022 membukukan kerugian sebesar 0,7 triliun. Melalui entitas anaknya PT Cioma Satisatma dan PT Sogo Food SGF mengembangkan sejumlah bisnis untuk mengelola hasil dari segmen peternakan komersil, mulai dari rumah potong, RPA mengelola karkas hingga produk daging ayam olahan. RPA Cioma dan SGF tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Selain itu, Persero juga mengembangkan bisnis daging ayam olahan yang berada di bawah bendera SGF. SGF merupakan salah satu pemain utama di bisnis makanan dan minuman olahan dengan merek yang sudah sangat dikenal masyarakat, yaitu So Good, So Nice, dan Real Good. Dan produk konsumen mencatat pertumbuhan kinerja yang cukup baik. Penjualan bersih segmen ini tumbuh 17,1% menjadi 7,6 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,5 triliun. Sedangkan dari hasil segmen mencapai 238,8 miliar atau menurun 1,2% dari sebelumnya sebesar 241,7 miliar. Mengembangkan bisnis yang terintegrasi di segmen budidaya perairan yang cukup mencakup pakan udang, pakan ikan, pembibitan udang dan ikan air tawar, budidaya udang, budidaya ikan, serta industri pengelolaan udang, ikan dan konsori. Segmen usaha budidaya perairan dijalankan oleh entitas anak Persero yaitu PT Suri Tani Pemuka atau STP dan PT Indojaya Agrinusa. Pada tahun 2022, unit pakan udang dan ikan memberikan kontribusi sebesar 76,3% dari total penjualan keseluruhan segmen usaha budidaya perairan. Segmen usaha budidaya perairan terus menunjukkan pertumbuhan yang baik pada tahun 2022. Karena itu fokus utama Persero pada tahun 2022 adalah melakukan peningkatan kapasitas dan perluasan pasar. Berhasil mencatat penjualan bersih sebesar 4,8 triliun, naik 20,2% dari tahun sebelumnya sebesar 4 triliun. Demikian juga dengan hasil segmen budidaya perairan yang tumbuh 48% menjadi 298,8 miliar dari tahun 2022 dan dari 201,8 di tahun 2021. Yang terintegrasi melalui segmen usaha perdagangan dan lain-lain. Segmen ini terdiri dari karung plastik, pengelolaan bungkil kopra, pengangkutan, kesehatan hewan dan peralatan peternakan sapi, toko daging eceran dan lainnya. Pada tahun 2022 secara umum segmen usaha perdagangan dan lain-lain mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.
segmen usaha perdagangan dan lain-lain mencatat penjualan bersih sebesar 3,8 triliun, meningkat 11% dari tahun sebelumnya sebesar 3,4 triliun. Sedangkan hasil segmen yang dibukukan segmen usaha perdagangan dan lain-lain tahun 2022 mencatat 305,8 miliar, menurun 3,8% dibanding tahun sebelumnya 318 miliar. Untuk memutuskan menyetujui penggunaan laba konsolidasi perseroan tahun buku 2022 sebesar 1.419 miliar 854.420.083 rupiah digunakan sebagai berikut: sebesar 20 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan perseroan, sebesar 50 rupiah per saham dibagikan kepada para pemegang saham perseroan sebagai dividen tunai. 11 pada tanggal rencana atau permohonan mandat perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan sesuai dengan peraturan nomor 30 POJK titik 04 garis miring 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, dan B, penggunaan saham hasil pembelian kembali tersebut, dan C, serta pemberian wewenang kepada direksi untuk menetapkan pelaksanaan serta penggunaannya.